Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang melihat tayangan ini, perkenalkan saya adalah Ahmad Yusuf, PPL dari Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Kami akan menyampaikan sedikit informasi tentang budidaya ketela pohon atau juga sering dikenal dengan ubi kayu. Ketela pohon atau ubi kayu memiliki dua karakteristik utama, yaitu tanaman ketela pohon yang bisa untuk dijadikan sebagai bahan pangan. Yang kedua yaitu yang dijadikan sebagai industri. Untuk yang bahan pangan ini memiliki karakteristik yaitu memiliki kadar HCN yang rendah, dapat digunakan langsung untuk bahan pangan seperti ceriping, gedok, dan lain-lain, dan juga dijadikan sebagai bahan ternak. Contoh varietas yang bisa dijadikan sebagai bahan pangan langsung yaitu Adira, Adira 1, Malang 1, Malang 2, dan Darul Hidayah. Kemudian untuk yang kedua yaitu yang untuk industri, ini karakteristiknya yaitu memiliki kadar HCN lebih tinggi, yaitu lebih dari 50 mg per kilo. Kemudian digunakan sebagai industri tepung tapioka, dan kadar HCN yang terdapat dalam ketela pohon ini biasanya akan hilang pada proses pencucian, pemanasan maupun pengeringan di dalam industri tersebut. Untuk contoh varietasnya yaitu ada Adira 2, Adira 4, UJ3, UJ5, Malang 4, dan juga Malang 6. Selain dua varietas tadi, ada juga varietas lokal yang juga banyak tersebar di Indonesia. Contohnya yang dari Riau ada Menggala, yang dari Jawa Barat ada Baros Kencana, yang dari Jawa Tengah ada Buto Hijau, Daplang, dan lain sebagainya. Untuk pengolahan tanaman ketela pohon ini bisa dilakukan dengan tiga hal, yaitu kalau untuk tanah ringan itu cukup dibajak dengan jangkau 1 kali. Kalau untuk tanah berat itu perlu dibajak atau dicangkul 1-2 kali. Kemudian untuk tanah berat itu perlu dicangkul sebanyak 2 kali atau lebih. Kemudian dibuat bedengan, geludan sebagai drainase. Pada lahan tanah miring itu bisa dilakukan dengan tanpa olah tanah, pengolahan tanah minimal, dan juga pengolahan tanah sempurna, namun harus memperhatikan kontur dari geludan itu sendiri sehingga agar tidak memacu timbulnya erosi yang lebih besar. Kemudian untuk persiapan bibit, jadi untuk ketela pohon ini dibudidayakan dengan cara stek batang. Untuk stek ini diambil dari batang bagian tengah tanaman ubi kayu yang berumur 8-12 bulan. Batang dapat digunakan sebagai stek apabila masa penyimpanan kurang dari 30 hari setelah panen. Penyimpanan stek itu dengan posisi yang tegak dan di bawah naungan, tidak boleh di tempat yang panas. Panjang stek optimum itu 20-25 cm dengan jumlah mata tunas paling sedikit 10 mata. Untuk sebelum tanam, untuk stek ini juga bisa dilakukan dengan insektisida maupun fungisida. Untuk pola tanamnya ini bisa menggunakan pola tanam 1x1, 1x0,8, dan lain sebagainya. Untuk memupukan itu biasanya dilaksanakan pada awal pertumbuhan, yaitu pada musim penghujan, sehingga ketika nanti terjadi hujan ini pupuk bisa dapat terbawa air dan bisa diserap oleh tanaman. Untuk jenis pupuknya sendiri itu menggunakan salah satu contoh menggunakan 200 urea, 100 KCl, dan juga 100 SP36. Untuk pemeliharaan ini perlu dilakukan penyiangan terhadap gulma karena
tanaman ketela, ini pastinya di lahan akan banyak sekali gulma yang menyerang. Jadi perlu dilakukan penyiangan pada 2 tahap, yaitu umur 4 sampai 5 minggu dan umur 8 minggu setelah tanam. Untuk pemumbunan itu juga perlu dilakukan agar tanah menjadi lebih gembur, yang biasanya dilakukan pada usia tanaman 2 sampai 4 bulan. Untuk hama dan penyakit tanaman, secara umum memang tanaman ketela ini sangat jarang terserang hama dan penyakit, namun dalam waktu tertentu ada juga yang terkena penyakit yang contohnya yaitu Xanthomonas manihottis. Untuk serangan ini memiliki ciri yaitu daun mengalami pecak-pecak seperti terkena air panas. Untuk pemberantasan dilakukan dengan menggunakan bakterisida dan penyakit bercak daun yang sering dijumpai menyerang daun yang sudah tua. Untuk panen tanaman ketela pohon ini dilakukan tergantung dari varietas. Untuk varietas genjah biasanya dipanen pada umur 6 sampai 8 bulan, namun ada juga yang dipanen dalam umur 9 sampai 12 bulan. Terima kasih, itu tadi sedikit informasi tentang budidaya tanaman ketela pohon. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.